Mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga ya Tuhan, kami bersyukur selalu untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam minggu-minggu ini kami pun merasakan anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami hari ini boleh masuk di dalam hadirat-Mu, boleh datang di hadapan-Mu untuk beribadah di tempat ini. Kau pimpin ya Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi firman ini boleh kami serapi, boleh kami pelajari dengan baik di dalam setiap hati dan pikiran kami. Sehingga sepulang dari tempat ini, firman itu tidak berlalu begitu saja, tetapi kami bisa praktekkan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Teman-teman, saya persilakan untuk duduk. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oke, saya memperkenalkan dulu diri saya ya. Tak kenal maka tak sayang. Kok rupanya rupa-rupa baru gitu ya. Tapi belum pernah ada di tempat ini. Oke, nama saya adalah Herman. Lengkapnya tidak ada karena nama saya diberikan oleh orang tua saya cuman Herman. Tidak ada nama panjang. Jadi kalau nama panjangnya ya Herman gitu ya. Oke, saya berasal dari GKT Hosana Bumi Permai yang ada di Araya, Surabaya Timur. Jadi kalau teman-teman misal kesasar ke sana atau berkunjung ke sana bisa beribadah di sana ya. Di GKT Hosana Bumi Permai di Araya. Oke, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saya panggil teman-teman saja ya. Oke, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Single and Fulfilled. Nah, mari kita buka Alkitab kita dari Matius 19 ayat yang ke-12. Matius 19 ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita semua ya. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin menanyakan satu pertanyaan bagi kita semua. Nah, apakah single itu mengenaskan? Sorry, saya boleh tanya ya, nggak usah merasa terintimidasi ataupun nggak usah merasa sungkan. Siapa yang di sini sudah berpasangan? Itu aja. Sudah berpasangan, sudah berpasangan, sudah berpasangan, sudah berpasangan. Ada lagi yang sebelah sini, sudah berpasangan. Kok Ivan mah nggak usah, karena sudah menikah kok. Yang lain sudah? Berarti adakah yang di sini single? Yang single berarti yang tidak angkat tangan ya. Saya tanya sama yang single deh, apakah single mengenaskan bagi kalian? Sangat mengenaskan. Kenapa? Kok sangat mengenaskan? Ini bagian sini nih. Kenapa mengenaskan? Emang sampai akhir mati sendirian kan belum tentu. Nanti tiba-tiba di awal di masa single itu bukan hanya single yang menyerahkan diri untuk selibat loh ya, bukan loh ya. Tapi kan nanti kan umur berapa sih? 20. Ya. Pertanyaannya ya, Ko Ivan nikah umur berapa kok? Sorry. 32 tuh. Saya umur 33 kalau nggak salah ya. Saya nikah juga. Loh kan bisa saja menemukan jodoh di waktu-waktu itu. Jadi kan bisa saja mengenaskan tapi ya. Karena hidup sendiri, mati sendiri. Oke, yang sebelah sini apakah ada ingin mengatakan single itu mengenaskan nggak? Enggak, gedek-gedek. Enggak, kenapa? Wah, masih bisa explore dunia ya. Oke, yang sebelah sini, nah yang sebelah sana sini, sebelah sini, oke.
Apakah single mengenaskan? Ada yang di antara kita yang single di sini? Single, San. Oke. Mengenaskan apa enggak, San? Biasa aja. Oke, ini 50-50, jadi ya nggak bisa ditanya alasannya. Oke, yang sebelah sini. Apakah ada yang single? Para pelayan, terima kasih ya by the way, sudah melayani. Apakah ada yang single? Enggak, jawab aja deh. Single itu mengenaskan atau enggak? Biasa aja, 50%. Oke. Kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa single itu mengenaskan sampai ada istilah jomblo ngenes kan ya. Tapi biasanya orang yang disebut jomblo ngenes itu orang yang memang dalam hidupnya, dalam percintaannya selalu tidak berhasil ya. Mungkin ada cara yang salah yang dia lakukan. Tetapi teman-teman, apakah single itu selalu mengenaskan? Enggak. Benar tadi kata yang berkacamata di sini ya, bisa explore. Teman-teman, single itu mengenaskan. Sebelum saya menikah, saya itu berhasil mewujudkan wishlist saya ya, liburan sendiri. Sendiri sudah, enggak dengan orang lain, cuman saya sendiri. Dan itu menyenangkan. Nah, sebelum kita mempunyai pasangan ataupun sebelum kita nantinya menikah, lakukanlah hal-hal yang bisa dilakukan ketika single. Nah teman-teman, tapi kenyataannya di dalam, kalau kita hidup di dalam budaya sekarang, kadang-kadang gitu ya, menjadi kaya, menjadi pintar, punya prestasi, agaknya kurang lengkap bagi orang-orang di budaya timur ya. Agaknya kurang lengkap kalau tidak memiliki pasangan atau menikah. Kurang lengkap. Biasanya ya, kalau di gereja saya di GKT, saya asalnya dari GKT Genteng Banyuwangi, ya Banyuwangi daerah sana. Kalau nggak salah di sini ada satu ya, tadi aku lihat ada satu anak Banyuwangi yang saya kenal. Nah di sana biasanya pertanyaannya adalah, sudah punya pasangan belum? Kalau sudah punya pasangan, kapan nikah? Kalau sudah nikah, kapan punya anak? Terus kalau anaknya sudah satu, kapan ini punya cici atau punya adik gitu. Enggak berhenti gitu ya. Kok enggak ditanya gini. Kadang-kadang ya kalau kita itu pegel sampai terbesit gitu. AI kapan? Kapan ke adijasa AI? Kok kasar gitu ya, enggak boleh ya. Nah itu kan cuma bercandaan ya. Tetapi kadang-kadang ketika kita melihat budaya timur, itu kadang-kadang membuat kita itu dituntut untuk memiliki segala sesuatu yang dulu mereka juga lakukan. Memiliki pasangan. Itu yang menjadi kebanggaan bagi mereka, menurut mereka ya. Nah, tapi kalau kita lihat di dalam budaya timur, faktornya itu ternyata adalah gini. Nilai keluarga dan kesinambungan generasi. Jadi kadang-kadang di budaya Chinese biasanya memiliki keturunan itu menurunkan marga. Apalagi kalau anak pertamanya adalah anak cowok, wah senang sekali itu ya. Karena anak pertama itu meneruskan marga. Sehingga nilai-nilai keluarga itu bisa diwariskan lewat dia. Ataupun ketika dia punya anak ya itu yang diwariskan sama dia. Nah ini berkesinambungan. Ternyata juga berbicara tentang norma sosial dan tekanan komunitas. Pandangan tidak menikah dalam budaya timur agaknya menjadi susah untuk diterima secara langsung. Karena orang-orang timur ya tadi menekankan mana pasanganmu. Kalau sudah punya pasangan, kapan nikah? Kalau sudah putus, oh iya nggak apa-apa, putus itu bagian dari pelajaran hidup. Cari lagi. Kadang-kadang tekanan komunitas ini yang membuat kita akhirnya mencari sekenanya gitu ya. Kadang-kadang dalam komunitas misal kita punya 3 teman baik gitu ya. 2 teman baik kita udah punya pasangan. Pasti kita ini seperti obat nyamuk kalau ada di dalam perkumpulan itu ya. Nah, kestabilan ekonomi yang ketiga dan sosial. Kadang-kadang ketika orang itu ditanya, kenapa menikah? Iya, supaya kita kan sama-sama bekerja. Jadi supaya hidup semakin baik dalam keadaan ekonomi. Kadang-kadang seperti itu. Tekanan sosial ini membawa beberapa orang merasa bahwa single itu akhirnya mengenaskan.
Karena selalu ditanya. Apalagi ya kalau misalnya menjelang Imlek, itu males ikut Imlek karena apa? Ditanyai orang tua atau kadang-kadang orang tua itu ngerti. Tetapi saudara yang circle luar itu kadang-kadang, loh nih, mana pasangannya gak dibawa? Udah jadi males gitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, inilah kenyataan yang ada di dalam sekitar kita. Yang ada di sekitar kita yang pasti akan menekan kita. Nah, kadang-kadang kita berpikir bahwa iyalah nikah aja lah. Nikah adalah sebagai jalan keluar. Padahal tidak. Kata seorang penulis buku, Marshall Segal, di dalam bukunya Not Yet Married itu bilang gini, godaan terbesar pada masa lajang berasumsi bahwa pernikahan bisa memenuhi kebutuhan kita yang belum terwujud, menyelesaikan kelemahan kita, menertibkan hidup kita, dan membuat karunia kita lebih terpakai. Teman-teman jangan menganggap menikah itu adalah jalan keluar. Karena pernikahan pun itu punya pergumulannya sendiri. Pernikahan itu punya pergumulannya sendiri, apalagi kalau kita sama-sama disatukan di dalam Kristus. Maka pergumulannya juga panjang. Bukan hanya sampai, ya wis aku nikah, selesai itu selesai. Enggak, ternyata memang ada pergumulannya. Kalau kita menikah, bukan hanya tuntutan sosial. Jangan kita menikah karena tuntutan sosial, karena kita tidak kesepian. Kita menginginkan kestabilan ekonomi, disenangkan pasangan terus-menerus. Ada yang jemput, terus mending tidak usah memulai hubungan dan juga menikah. Kadang-kadang kan kita menikah cuman karena aku kesepian nih, butuh pasangan. Aku butuh ada yang WA tiap hari ini. Kadang-kadang hal-hal kecil itu membuat kita akhirnya memutuskan sesuatu yang salah. Menikah itu bukan hanya berbicara tentang kebahagiaan, menghilangkan kesepian. Tetapi lebih daripada itu, kalau kita sebagai orang Kristen yang menjadi pengikut Kristus sesungguhnya, maka tujuan pernikahan itu adalah memuliakan nama Tuhan. Teman-teman, kita ini adalah manusia berdosa yang berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ketika tujuan pernikahan adalah memuliakan Tuhan, maka di dalamnya itu pasti ada pergumulan yang tidak mudah. Kalau kita menemukan yang tidak tepat, maka itu akan menjadi bahaya yang kita bawa sampai nanti. Karena pernikahan Kristen kan gak mungkin diceraikan. Ya sudah, dapatnya itu, ya sudah itu. Kalau enggak tepat, ya itu selamanya yang akan menjadi batu sandungan kita. Atau menjadi sebuah hal yang harus kita pikul. Tetapi kalau kita menemukan yang tepat, maka itu akan manis sampai akhirnya. Manis karena gini, bukan karena manis tok ya ngomongnya. Karena di dalam pergumulan, kita akan sama-sama bergumul, saling menolong, saling mendengar. Dan ada pertengkaran? Ya, tapi pertengkaran yang seperti apa? Bukan pertengkaran yang terus-menerus akhirnya jadi diungkit, jadi dendam. Enggak, tapi pertengkaran yang digumulkan sama-sama, solusinya apa? Sehingga keluarga itu menjadi satu yang luar biasa. Jadi teman-teman, gumulkan dengan baik apakah yang menjadi panggilan hidup kita masing-masing. Jangan sampai tekanan sosial dan juga standar ketimuran yang memaksa kita untuk mengambil keputusan itu. Jangan ya teman-teman, ini bahaya kalau kita ambilnya dengan seenaknya sendiri. Nah, kalau saya breakdown di dalam khotbah saya pagi ini, ada 3 panggilan hidup ya. Yang pertama yaitu memilih untuk status tidak menikah atau lajang. Jadi memilih status tidak menikah atau lajang. Kalau kita baca di dalam Matius 19 ayat 12 tadi sudah ada 3 status lajang yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu lahir single atau tidak ada kelamin dalam tanda kutip ya. Maksudnya ada orang yang mempunyai kecacatan tubuh sejak kandungan, maksudnya kecacatan tubuh dari kandungan ibunya yang mengakibatkan ia tidak dapat menikah. Hal ini disebabkan oleh fungsi seksual yang bermasalah. Dan di dunia ini kita melihat banyak hal-hal
yang demikian kan ya. Kadang-kadang ada teman-teman kita yang maaf, kelaminnya ganda atau beberapa yang akhirnya membuat dia tidak bisa menikah. Nah, namun ada orang yang memang secara cacat oke, tapi memang dia tidak dipanggil untuk selibat karena memang ternyata dia masih punya hasrat seksual dan punya kelamin. Jadi bisa menikah gitu ya. Yang kedua, individu yang diciptakan dengan cara yang dibuat oleh orang lain. Jadi ada individu yang cacat secara seksual tidak diinginkan dan tidak dapat menikah. Seperti kalau kita lihat di dalam Alkitab kan biasa kita lihat hamba. Hamba itu kan kadang-kadang memang ada yang sengaja dikebiri supaya mereka tidak menikah. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab gitu ya, kita melihat di dalam Sida Ethiopia, itu juga adalah salah satu orang yang dibuat oleh orang lain sehingga dia tidak menikah. Yang ketiga yaitu orang yang atas kemauannya sendiri karena kerajaan surga melayani Tuhan. Jadi yang ketiga ini adalah orang yang memang memutuskan diri untuk selibat atau mereka memang punya panggilan untuk selibat. Kalau di Alkitab contoh jelasnya adalah Paulus. Paulus berkata ini adalah karunia Tuhan, artinya sebuah panggilan yang tidak semua orang menerimanya. Orang seperti ini diberikan Tuhan kemampuan untuk mengekang keinginan seksualnya sehingga ia bisa lebih fokus dalam melayani Tuhan. Jadi kehidupan selibat yang dipilih Rasul Paulus ini dengan tujuan kehidupan yang penuh dan produktif bagi kerajaan Allah yang membuat seseorang dapat mengasihi sesama dengan lebih penuh dan mengabdikan diri kepada mereka dengan lebih total. Nah, kalau memang hidupmu dipanggil dan Tuhan berkenan menjadikan dirimu seorang yang selibat, Tuhan pasti akan memuaskan kita dengan kasih karunia-Nya yang datangnya sendiri daripada Tuhan. Nah, ini jadi kita tahu dulu ya, ada beberapa yang memang selibat itu karena kecacatan dari lahir. Ada yang dibuat orang dan memang ada yang memang panggilannya itu menjadi selibat. Nah, yang kedua panggilan hidup manusia yaitu single berkualitas. Jadi single berkualitas itu memang belum saja menemukan orang yang pas yang nantinya akan dinikahinya. Kan kadang-kadang memang ada orang-orang yang memutuskan untuk single karena mungkin dia ngomong, aku fokus untuk bekerja karena aku ingin mempersiapkan finansial dengan baik untuk nanti menikah. Ada yang memang memutuskan untuk single dulu sebelum nanti menikah karena memang dia merawat orang tua. Ada yang seperti itu. Nah, tapi ada juga yang memilih single berkualitas ya karena memang masih belum kepikiran tentang pasangan. Nah, tapi panggilan untuk single berkualitas ini menarik. Nah, kalau kita menjadi single berkualitas, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah hidup sebagai manusia baru yang menuruti kehendaknya. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi di dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru yang artinya kita meninggalkan kehidupan lama kita yang berdosa dan memulai hidup baru yang sesuai kehendaknya. Jadi kalau kita hidup dalam menjadi single berkualitas, yang pertama kita harus menyatakan diri bahwa hidup kita adalah hidup yang baru. Hidup yang sudah diperbarui oleh Kristus. Kalau hidup kita diperbarui oleh Kristus, maka kita akan menampakkan buah-buah itu dan menampakkan apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi single yang berkualitas, maka kita akan memperlihatkan itu. Sehingga orang bisa tertarik dengan kita. Karena secara kerohanian kita juga baik. Yang kedua, jagalah hidup kita bersih dengan firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 9. Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan, pemazmur itu memberikan ayat ini dia sadar bahwa kita tidak bisa menjaga kehidupan kita itu tetap bersih. Tetap butuh firman Tuhan, tetap butuh hormat kepada Tuhan. Sehingga itu adanya firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan yang ketiga adalah layani Tuhan dengan segenap hati.
Kalau kita lihat dalam Pengkhotbah 12 ayat yang pertama, ingatlah penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ingatlah penciptamu. Kalau kita baca keseluruhan Pengkhotbah 12, kita melihat bahwa ada tanda-tanda penuaan, di mana kita melihat bahwa semakin lama, semakin dimakan oleh umur, kita makin gak bisa hidup. Semakin lemah, karena kita gak bisa melakukan secara energik seperti waktu kita muda. Maka ingatlah penciptamu dan ingatlah dengan baik bagaimana engkau diberkati luar biasa, maka sekarang engkau membalikkan dirimu untuk bisa melayani Tuhan. Jadi single berkualitas harus tetap takut akan Tuhan ya. Tetap menjaga diri tetap dengan firman Tuhan. Dan harus melayani Tuhan sebagai outputnya. Menjadi single berkualitas adalah juga berubahlah menjadi level maksimalmu. Berubah bukan karena tujuan mencari pasangan loh ya. Tetapi berubah menjadikan diri berkualitas. Saya menulis di sini, saya katakan adalah layak menjadi orang yang punya pasangan. Kalau kita lihat Kejadian 2 ayat 18, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kalau kita lihat di dalam Alkitab kan bilang sepadan, berarti seiman, semuanya sudah ada di dalam Alkitab ya. Kalau kita mencari jodoh, sudah ada list-listnya. Tetapi dia kan ngomong sepadan, itu kita kenakan kepada orang lain. Tetapi itu apakah kita pernah kenakan dalam kehidupan kita? Kalau kita mencari pasangan yang sepadan, masa kita nggak mau menyepadankan diri kita dengan dia? Apakah kita hanya mau, aku punya standar demikian. Tetapi apakah kita sudah menjadi standar yang sama untuk pasangan kita? Itu yang kadang kita lupa. Kadang kita memang menjadikan diri berkualitas, cocok, dan mau menemukan orang yang cocok, tapi kita lupa untuk menjadikan diri kita cocok untuk orang lain. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita nantinya menikah, kehidupan menikah, semua itu susah untuk dirubah. Bukan berarti kita gak mau berubah ya, tetapi kita punya hal-hal yang memang susah untuk dirubah. Maka kalau tujuan kita juga punya pasangan adalah merubah pasangan kita, pasti gak bisa. Yang harus berubah dulu siapa? Diri kita. Makalah jadi pasangan yang berkualitas adalah bukan hanya berkata menentukan standar untuk orang lain, tapi standar dirimu juga harus baik. Kamu harus juga cocok jadi seorang yang dipilih oleh orang lain. Dan yang ketiga adalah single berkualitas itu adalah jangan menyalahkan diri kita ketika percintaan itu gagal. Jadi kalau percintaan kita gagal, ya sudah berarti ada yang harus dievaluasi dalam kehidupan kita. Apakah kegagalan itu karena diri kita, atau karena kekerasan kepala kita, atau karena kita yang membuat semuanya itu menjadi gagal. Marshall Segal lagi berkata bahwa penderitaan di masa lajang sebagian besar diakibatkan ketidaksabaran diri. Pengalaman mengajarkan saya, si Marshall, untuk mengatur ulang kehidupan percintaan saya dan hidup secara berbeda. Bukankah dalam hidup kita kadang-kadang kita itu tidak sadar dan tidak sabaran. Kadang-kadang kita kan cari pasangan itu, udah cocok gitu pokoknya, udah diajak ngomong nyambung, sudah. Oke, ini pasanganku. Tapi kadang-kadang kita ini tidak melihat dengan benar apakah dia itu adalah orang yang takut akan Tuhan, apakah dia tentang masih kompromi untuk datang ibadah. Nah, sedangkan kita pelayan Tuhan yang tiap minggu datang untuk melayani Tuhan, tepat waktu, berusaha menjaga diri dengan baik. Nah kalau kita punya pasangan yang tidak takut dengan Tuhan, kan susah akhirnya. Karena komunitas menyerang kita, mana pasanganmu? Akhirnya kita pilihnya yang demikian, dan akhirnya menjatuhkan kita. Dan akhirnya kita juga gak pelayanan lagi, karena pasangan kita.
Beberapa waktu sudah putus, datang lagi ya ke gereja. Terus tiba-tiba 2 minggu lagi udah bawa yang baru lagi. Kadang-kadang kita itu nggak sabar di dalam kehidupan ini. Sehingga kadang-kadang kita itu mengambil seenaknya sendiri, mencomot apa yang ada. Jangan ya, karena ini urusannya sampai selamanya. Sampai masa tua. Kalau kita pilihnya salah, bisa bahaya. Panggilan yang terakhir adalah menikah. Menikah yang harus dipersiapkan dengan baik, memilih dengan baik. Dan memang ada orang-orang yang memang dipanggil untuk menikah, sudah punya ketertarikan, dan dia mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pasangan hidup yang baik, maupun pasangannya yang dicari adalah pasangan yang baik. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, single itu jadi bukan beban. Tetapi single itu merupakan kesempatan di mana kamu membangun koneksi itu dengan Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan dengan benar. Belajar seluas-luasnya. Belajar kerohanian, belajar ilmu, segala sesuatu yang bisa dipelajari. Dan juga membuat diri lebih baik lagi. Dan punya koneksi sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita single, jangan anggap single kita mengenaskan, tetapi single kita adalah single yang bahagia. Karena di situ kita bisa belajar. Kalau kita punya pasangan, kadang-kadang kan waktu kita akan lebih banyak untuk pasangan. Jadi kita kadang-kadang juga punya waktu belajar lebih singkat. Nah ketika kamu single, belajarlah sebanyak-banyaknya. Ketika kamu single, kamu juga atur koneksimu dengan Tuhan. Atur hubunganmu dengan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Belajarlah firman Tuhan dengan baik sehingga hidupmu menjadi single yang berkualitas. Lalu kalau kita para single sekarang, apa sih yang harus kita lakukan next setelah kita tahu bahwa kita harus menjadi single yang berkualitas? Maka apa yang next kita bisa lakukan? Yaitu bergaul dengan orang-orang yang menikah. Jadi buatlah kelompok dengan orang-orang yang menikah, bukan supaya iri, bukan supaya di dalamnya kita itu kayak, aku ini harus sama orang-orang yang menikah lah, belajarlah sekenanya, karena aku pengen belajar, enggak. Tetapi serap nilai-nilai yang baik di dalamnya. Serap nilai-nilai yang baik di dalamnya. Ketika menikah itu gimana caranya menyelesaikan pertikaian, bagaimana membuat finansial yang baik di dalam pernikahan, itu belajarlah, serap yang baik. Terus yang kedua, mengembangkan komunitas single. Jadi jangan sendirian. Komunitas single ya sama-sama single, saling menguatkan, saling mendorong, saling ngasih informasi. Misal, aku punya kenalan yang baik, kamu mau tak kenalin? Jadi di dalam komunitas itu kamu saling sama-sama dibangun. Dan menjadikan diri seorang yang single berkualitas tentunya. Yang ketiga adalah membuka diri. Kadang-kadang kan ada nih teman-teman kita, ada teman-teman kita yang kadang-kadang gini, aku punya kenalan nih, mau kenalan enggak? Enggak dulu deh, takut enggak cocok. Gitu. Ya. Terus ada lagi yang dikenalkan lagi sama dia, enggak deh, enggak cocok. Tapi sekarang saatnya kita membuka diri seluas-luasnya. Bukan berarti murahan ya, bukan loh ya. Tapi membuka diri seluas-luasnya itu juga menyeleksi. Itu mana yang mau kita pilih untuk mau dikenalkan. Tapi jangan jual mahal juga. Gitu. Jangan murah tapi juga jangan jual mahal, gitu ya. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, jadi jangan kau sesali status single yang sekarang kalian punya. Nantinya kalian mungkin punya pasangan yang baik, yang memang Tuhan sudah berikan itu kepadamu sesuai dengan pilihanmu. Jadi yang terus menerus di dalam hidup kita yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita ini, apakah relasi dengan Tuhan sudah kita bangun? Setiap hari, setiap waktu, apakah kita sudah berusaha untuk membangun relasi kita dengan Tuhan? Dan apakah hasil dari relasi itu
mempengaruhi kehidupan kita, di dalam pelayanan, dalam mengasihi sesama, di dalam perkumpulan kita, apakah itu bisa mempengaruhi sesama kita? Jadi single nggak apa-apa, tetapi asalkan engkau menjadi single yang berkualitas. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan hari ini memberikan kami pengetahuan yang baik ya Tuhan. Ajar kami untuk boleh bukan hanya menuntut orang lain menjadi penolong di dalam kehidupan kami, tapi ajar kami untuk menjadi orang yang cocok sebagai penolong bagi pasangan. Ajar kami ya Tuhan ketika di masa-masa kami akan mencari pasangan kami, ataukah memang kami Engkau panggil untuk selibat ya Tuhan, atau apapun panggilan dalam kehidupan kami. Kami percaya ini adalah panggilan yang baik. Tapi ya Tuhan ketika kami menjadi single yang berkualitas, ajar kami ya Tuhan untuk boleh merendahkan diri kami diajar oleh Engkau, sehingga nantinya kami boleh menemukan pasangan yang tepat untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama-Mu yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.